Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Faraslan dari kelas TI 24G Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya ingin mempresentasikan peran tasawuf dalam membentuk akhlak mulia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendapatkan nasihat untuk melakukan kebaikan, bersikap sabar, dan menghindari perilaku tercela. Semua nasihat ini merupakan bagian dari nilai-nilai akhlak mulia yang menjadi inti ajaran Islam. Salah satu cabang ajaran Islam yang sangat menekan pembinaan akhlak dan penyucian hati adalah tasawuf. Tasawuf tidak hanya berkaitan dengan ilmu yang mendalam atau ibadah yang berat, tetapi lebih dari itu, tasawuf adalah jalan untuk mengenal diri sendiri, mempererat hubungan dengan Allah, dan membentuk kepribadian yang tenang serta penuh kasih sayang. Melalui tasawuf, seseorang diajarkan untuk menyingkirkan sifat-sifat negatif seperti kesombongan, iri hati, dan amarah, lalu menggantikannya dengan sifat-sifat positif seperti kesabaran, keikhlasan, dan kerendahan hati. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi lebih jauh mengenai hakikat tasawuf dan penerapannya dalam kehidupan. Dalam pembahasan ini kita akan menjelaskan lebih jauh mengenai hakikat dalam kehidupan sehari-hari serta perannya dalam membentuk karakter yang luhur dan berakhlak terpuji. Hakikat tasawuf. Bagian ini membahas inti atau makna mendalam dari tasawuf dalam ajaran Islam. Pertanyaannya akan dikaji meliputi: apa sebenarnya tasawuf ini menurut pandangan Islam? Apakah tasawuf sekedar kumpulan ibadah khusus atau lebih berkaitan dengan proses penyucian jiwa? Atau bagaimana asal-usul perkembangan spiritual dalam tasawuf? Fokus utama dari pembahasan ini adalah memahami definisi tasawuf, tujuannya, nilai-nilai yang terkandung di dalam serta konsep-konsep penting seperti tazkiyah nafs, penyucian diri, ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah, dan keikhlasan dalam segala perbuatan. Praktik tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Di bagian ini kita akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip tasawuf bisa diterapkan dalam kehidupan umat muslim sehari-hari. Beberapa contoh antara lain: 1. Memiliki sikap sabar saat menghadapi cobaan dan kesulitan. 2. Menghindari sifat riya, memperlihatkan ibadah, dan menjaga niat agar tetap tulus dalam bekerja atau beribadah. 3. Membiasakan diri untuk berzikir, menjauhi iri dan dengki, serta menjalani hidup dengan kesederhanaan, hal duniawi yang bersifat sementara. Kontribusi tasawuf dalam pembentukan akhlak mulia. Tasawuf bukan hanya menyangkut hubungan antara hamba dan Tuhannya, tetapi juga membawa pengaruh besar terhadap hubungan antar sesama manusia. Seseorang yang menempuh jalan tasawuf biasanya memiliki sikap yang rendah hati, pemaaf, serta jujur dalam bertindak. Nilai-nilai mulia seperti kesabaran, rasa syukur, tawakal, dan keikhlasan akan tumbuh secara alami dalam diri mereka. Dengan demikian, tasawuf berperan penting dalam membentuk pribadi yang berakhlak mulia, sejalan dengan misi utama Nabi Muhammad SAW, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Kita akan membahas tokoh-tokoh tasawuf. Tasawuf merupakan bagian penting dari warisan keislaman yang telah melahirkan banyak tokoh besar yang memberi pengaruh dalam sejarah dan pemikiran Islam. Tokoh-tokoh ini dikenal bukan hanya karena kedalaman ilmu dan kekuatan spiritual mereka, tetapi juga karena ajaran-ajaran mereka yang tetap memiliki makna dan relevansi hingga zaman sekarang. Beberapa tokoh tasawuf yang memiliki peran besar dalam perkembangan tasawuf. Yang ke-1 ada Imam Al-Ghazali tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Kontribusi utama beliau
menyatukan syariat dan tasawuf melalui pendekatan ilmiah dan spiritual. Karya terkenal Imam Al-Ghazali adalah Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Imam Al-Ghazali dikenal sebagai tokoh yang menjembatani antara ilmu fikih, filsafat, dan tasawuf. Dalam Ihya Ulumuddin, ia menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan seorang muslim serta perlunya penyucian hati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia mengkritik keras bentuk-bentuk ibadah yang hanya ritualis tanpa kesadaran rohani dan mempopulerkannya konsep tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, sebagai inti dari tasawuf. Al-Ghazali membuktikan bahwa tasawuf bukan ajaran sesat, melainkan bagian penting dari Islam yang autentik. Yang kedua ada Jalaluddin Rumi, tahun 1207 sampai 1273 Masehi. Kontribusi utama beliau adalah menyampaikan ajaran tasawuf melalui seni dan sastra. Karya terkenal beliau Matnawi, kumpulan syair sufistik. Rumi adalah seorang sufi besar dari Persia yang dikenal luas karena puisi-puisi perjuangan yang penuh cinta kepada Tuhan. Ia memperkenalkan konsep cinta ilahi Muhammadullah sebagai jalan utama dalam mendekatkan diri kepada Allah. Melalui syair-syairnya, Rumi mengajarkan pentingnya kasih sayang, keterbukaan hati, toleransi, dan pencarian spiritual. Dia juga menjadi tokoh penting dalam perkembangannya tarian sufi seperti Whirling Dervish yang digunakan sebagai sarana kontemplasi dan zikir. Yang ketiga ada Hasan Al-Basri, tahun 642 sampai 728 Masehi. Kontribusi utama beliau adalah tokoh awal tasawuf yang menekankan ketakwaan dan rasa takut kepada Allah. Ilya Al-Basri adalah salah satu tabi'in yang hidup dekat dengan generasi sahabat. Ia dikenal karena kesalehan, kejujuran, dan keprihatinannya terhadap moral masyarakat. Tasawuf dalam ajarannya masih sangat sederhana dan fokus pada kedisiplinan ibadah, taubat, dan introspeksi diri. Ia adalah figur penting dalam membentuk fondasi awal gerakan tasawuf dalam di dunia Islam. Kesimpulannya adalah dari uraian tersebut jelas bahwa tasawuf bukan hanya teori spiritual, tapi juga sangat praktis dan relevan dalam kehidupan nyata. Pembahasan tentang tasawuf mencakup pemahaman mendalam ilmu, pengamalan dalam keseharian amal, serta dampaknya terhadap pembentukan karakter dan moral seseorang dalam berbagai aspek kehidupan. Yang presentasi dari saya tentang tasawuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.